Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan Mama Uwi. Nah teman-teman, pagi ini Mama punya cerita yang sangat menarik buat teman-teman. Oke, nah sebelum kita mulai ceritanya, kita semuanya berdiri yuk, berdiri. Ayo. Udah berdiri belum ya? Coba aku teropong dulu. Wah, ada yang belum berdiri tuh. Yuk berdiri yuk. Nah gitu dong, karena kita mau gerak-gerak yang seru. Gini nyanyinya. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Bisa ya? Gampang banget lagunya. Oke, kita sama-sama ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Daun telinga, mata hidung mulut, tangan di pinggang, bergoyang-goyang. Semuanya udah bisa? Sekali lagi, coba sekali lagi ya. Yang lebih semangat dari tadi. Oke, yuk. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Daun telinga, mata hidung mulut, tangan di pinggang, bergoyang-goyang. Wah, tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Hebat dan semangat. Sepertinya sudah siap nih mendengarkan cerita dari Mama Wi. Hari ini Mama mau cerita sebuah cerita yang berjudul Rasulullah dan pengemis buta. Apa teman-teman ceritanya tadi judulnya? Rasulullah dan pengemis buta, Mama. Ya, 100 buat teman-teman semuanya. Ceritanya, di suatu pagi, setiap pagi Rasulullah itu punya kebiasaan. Kebiasaan Rasulullah adalah pergi ke pasar dan membawakan makanan untuk siapa kira-kira ya? Ya betul, untuk pengemis buta yang ada di pojok pasar. Nah, pengemis buta itu punya kebiasaan. Kebiasaannya tahu nggak teman-teman apa? Dia selalu menjelek-jelekan Rasulullah. Dia selalu berkata yang buruk, berkata yang jelek tentang Rasulullah. Nah, dia setiap pagi bicara seperti ini. Penduduk yang ada di pasar ini, kalian jangan percaya dengan yang namanya Muhammad. Muhammad itu hanyalah seorang pembohong. Dia itu seorang penyihir. Kalian jangan percaya pada kata-katanya. Di tengah-tengah pengemis yang selalu mengumpat, yang selalu mengata-ngatai Rasulullah sepanjang hari, Rasulullah pun mendatangi pengemis itu. Rasulullah menepuk bahunya. Siapa Anda? Rasulullah pun duduk di dekat pengemis itu dan memberikan makanan yang ia bawa kepada pengemis buta itu. Disuapinya dengan lembut sekali, pelan-pelan, dan pengemis buta itu sangat senang sekali disuapi oleh Rasulullah. Tapi dia tidak tahu siapa yang menyuapi itu. Dan selama dia disuapi, dia mengajak ngobrol Rasulullah. Hei pemuda, kamu yang menyuapi aku, kamu
Jangan percaya pada nabi yang baru itu. Dia adalah Muhammad. Kamu jangan percaya pada kata-katanya. Dia itu hanyalah seorang pembohong. Dia itu hanyalah seorang penyihir. Kamu jangan percaya pada kata-katanya. Ingat itu, wahai pemuda. Sepanjang hari pengemis itu selalu menjelek-jelekan Rasulullah. Kira-kira Rasulullah menyuapi pengemis itu marah tidak ya dikatain seperti itu? Kalau kita pasti udah gitu ya dikatain sama teman-teman ya. Nah, tapi Rasulullah orangnya sabar, dia tidak marah sama sekali. Justru Rasulullah dengan lemah lembut melanjutkan menyuapi makan si pengemis itu sampai habis. Setiap hari dilakukan Rasulullah berulang-ulang setiap paginya. Dan setiap hari pula pengemis itu selalu menjelek-jelekan Rasulullah. Hingga suatu hari Rasulullah pun meninggal. Dan tidak ada lagi yang menyuapi pengemis itu. Hingga akhirnya Abu Bakar sahabatnya Rasulullah pun mendatangi istri Rasulullah. Yang juga anak dari Abu Bakar sendiri. Siapa dia? Nah, ayo diingat-ingat. Nanti Mamawi punya kuis loh buat teman-teman semua. Siapa yang bisa menjawab nanti akan dapat bintang dari Mama dan Bunda. Ayo, siapa? Ya betul, diingat-ingat ya. Nama istri Rasulullah dan juga anak dari Abu Bakar itu adalah Bunda Aisyah. Abu Bakar pun menunggang kudanya pergi ke rumah Aisyah. Ciha! Pak ketubak. Ciha! Pak ketubak. Kudanya pun melesat ke rumah Aisyah dan setelah sampai Abu Bakar pun mengetuk pintu rumah Aisyah. Tok tok tok. Assalamualaikum. Tok tok tok. Assalamualaikum. Abu Bakar pun mengucap salam. Dibuka pintunya, cekrek. Waalaikumsalam ayah. Wah, Aisyah pun mencium tangan Abu Bakar. Ada apa gerangan ayah datang kemari? Wahai anakku, ayah ingin bertanya kepadamu. Kira-kira kebiasaan apa yang Rasulullah sering lakukan tapi belum ayah lakukan? Tanya Abu Bakar kepada Aisyah. Bunda Aisyah pun menjawab, oh ada satu kebaikan ayah yang Rasulullah lakukan. Setiap paginya Rasulullah itu pergi ke pasar dan membawakan makanan serta menyuapi pengemis yang ada di pasar itu ya. Baiklah kalau begitu. Ayah akan melakukannya besok pagi. Terima kasih ya Aisyah. Ayah pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ayah. Abu Bakar pun kembali pulang, menaiki kudanya. Pak ketubak. Ciha! Pak ketubak. Sesampainya di rumah, Abu Bakar pun beristirahat dan keesokan paginya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh sudah berkumandang. Abu Bakar pun segera bangun dan mendirikan sholat subuh. Setelah sholat subuh, Abu Bakar pun pergi ke pasar untuk mencari pengemis itu. Nah, sesampainya di pasar, dia pun bertemu dengan pengemis itu. Nah, dipanggilnya pengemis itu. Siapa Anda? Saya yang biasa menyuapi Anda setiap pagi, wahai Bapak. Baiklah. Akhirnya Abu Bakar pun menyuapi pengemis itu. Dan seperti biasa, pengemis itu pun
menjelek-jelekan Rasulullah. Hei penduduk yang ada di sini semuanya, kalian jangan percaya dengan yang namanya Muhammad. Dia itu orang yang cuma ngaku-ngaku sebagai nabi. Dia itu pembohong. Dia itu penyihir. Kamu jangan percaya. Dia itu pendusta. Abu Bakar yang mendengar itu mulai hilang kesabarannya. Dan suapannya agak sedikit kasar, teman-teman. Pengemis itu pun kaget. Kamu bukan orang yang biasanya menyuapi aku. Memangnya kenapa, wahai Bapak? Aku adalah orang yang biasa menyuapimu, kata Abu Bakar. Bukan. Orang yang biasa menyuapi aku itu orang yang sangat lemah lembut, orangnya sangat penyabar, tidak seperti kamu kasar sekali. Kamu bukan orang yang biasa menyuapi aku. Akhirnya Abu Bakar pun bercerita terus terang kepada pengemis itu. Bapak, memang bukan saya yang biasa menyuapi Bapak. Saya adalah sahabat dari orang yang biasa menyuapi Bapak. Loh, kalau begitu, di mana orang yang biasa menyuapi aku itu? Apakah Bapak benar-benar tidak tahu siapa yang menyuapi Bapak setiap hari dan di mana orang itu sekarang? Tidak, aku sungguh-sungguh tidak tahu di mana dia. Aku ingin bertemu dan bercerita dengannya, kata pengemis itu. Bapak sungguh-sungguh tidak tahu. Apakah Bapak ingin saya beritahu siapakah orangnya itu? Iya, siapa dia? Yang Bapak jelek-jelekan itu adalah orang yang menyuapi Bapak setiap pagi. Dan jadi orang yang menyuapi Bapak setiap pagi itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Jadi yang menyuapi aku setiap pagi itu adalah Muhammad Rasulullah, kata pengemis itu. Ya, betul Bapak, dia adalah Rasulullah. Oh Rasulullah, sungguh engkau sangat lemah lembut, tapi aku sudah menjelek-jelekan kamu. Tolong antarkan aku ke Rasulullah. Aku akan minta maaf. Akhirnya Abu Bakar pun menceritakan apa yang terjadi. Bapak tidak tahu di manakah orang itu sekarang? Tidak, aku tidak tahu. Sayangnya orang yang menyuapi Bapak setiap pagi itu sekarang sudah meninggal, Pak. Apa? Sudah meninggal? Tidak. Aku ingin minta maaf pada Rasulullah. Aku belum minta maaf dengannya, tapi dia sudah meninggal. Oh ya Rasulullah, kamu sungguh baik sekali. Tapi kenapa kau sudah meninggal? Pengemis itu sangat sedih dan Abu Bakar pun bicara kepada pengemis itu. Wahai Bapak, jika Bapak ingin minta maaf, ayo saya antarkan ke makam beliau. Dan akhirnya Abu Bakar pun bersama pengemis itu pergi ke makam Rasulullah dan mendoakan Rasulullah. Dan sejak saat itu pengemis itu pun menjadi seorang muslim. Dia masuk Islam dan menjalankan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Oke teman-teman, itu adalah cerita betapa sabarnya Rasulullah ya. Nah, salah satu hikmah yang bisa kita ambil apa tadi teman-teman?
Betul, kita harus menjadi anak yang sabar seperti Rasulullah. Siapa yang mau jadi anak yang sabar? Ya, hebat, semuanya hebat. Nah, teman-teman, seperti yang Mama Wi cerita tadi, kita akan ada kuis ya. Coba nanti teman-teman bisa kirim rekaman suaranya ke Bunda. Pertanyaannya gampang banget, pasti teman-teman tahu. Ada dua ya. Pertanyaan pertama, siapakah anak dari Abu Bakar Ash-Shiddiq dan yang sekaligus sebagai istri dari Rasulullah? Nah, langsung ya kirim jawabannya ya, direkam terus langsung dikirim. Pertanyaan kedua, pertanyaannya siap ya, dengerin baik-baik ya. Kira-kira tadi hewan apa yang dinaiki Abu Bakar untuk pergi ke rumah istri Rasulullah tadi? Ayo, naik apa kira-kira Abu Bakar ya? Masih ingat tidak? Ayo segera kirim rekaman suaranya, terus langsung dikirim. Nah, pasti teman-teman bisa menjawabnya. Terima kasih ya teman-teman. Hari ini cukup dulu ceritanya. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya ya. Dah.